Salam Aini Ain untuk kita semua. Bersama saya Robert Tinuhan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk merefleksikan bagaimana keterkaitan antara hukum adat Larvul Ngabal 7 pasalnya dikaitkan dengan 10 perintah Allah. Karena kalau kita berbicara tentang hukum adat Larvul Ngabal, maka kita akan bercerita tentang adat istiadat, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada satu sisi lain yang saat ini coba saya renungkan dan refleksikan dan mencoba untuk melihat hubungan keterkaitan antara hukum adat Larvul Ngabal 7 pasalnya, apakah ada hubungan atau ada kaitan dengan 10 perintah Allah yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, dalam pandangan hidup orang Kei, adat dan agama sama sekali tidak bertentangan. Keduanya berjalan bersama-sama. Dalam berbagai kesempatan kita bisa melihat upacara adat sering dihadirkan para tokoh agama. Dalam upacara agama, tokoh-tokoh adat juga dihadirkan di sana, simbol-simbol adat juga dihadirkan di sana melalui pakaian adat, tarian, dan nyanyian adat istiadat. Jadi sama sekali tidak bertentangan, malah saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba mengajak kepada kita semua untuk merenungkan dan melihat apa sesungguhnya hubungan antara hukum adat Larvul Ngabal dengan 10 perintah Allah. Kita akan mencoba merenungkan setiap pasal dalam hukum adat Larvul Ngabal dan mencoba melihat ada keterkaitannya dengan 10 perintah Allah. Selamat mendengarkan. Dalam pandangan orang Kei, adat dan agama bukanlah sesuatu yang bertentangan. Sebaliknya, adat dan agama selalu berjalan secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan melihat secara sepintas hubungan antara adat dan agama yang diberi judul Agama dan Warisan Leluhur Kei. Nah, kita akan melihat bagaimana ada hubungan antara 10 perintah Allah dan 7 pasal dalam hukum adat Larvul Ngabal. Kita akan melihat satu persatu dalam pasal ini dan keterkaitannya dengan 10 perintah Allah yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, pertama, dalam pasal pertama kita menemukan ada sebuah makna yang mendalam, ud entok advenat. Kepala kita bertumpu pada tengkuk kita, dan makna dari pasal ini adalah penghormatan terhadap Tuhan, pemerintah, dan orang tua. Nah, ada 3 pemimpin atau 3 kepala yang harus mendapatkan tempat untuk dihormati, yakni pertama Tuhan, lalu kedua para pemimpin. Pemimpin itu yang dimaksudkan adalah para pemimpin agama, pemimpin masyarakat. Lalu yang ketiga adalah orang tua. Mereka ini harus dihormati. Nah, pasal pertama ini punya keterkaitan yang sungguh sangat erat dengan 10 perintah Allah teristimewa, perintah pertama sampai perintah yang keempat. Nah, mari kita lihat perintah yang pertama. Perintah yang pertama dalam 10 perintah Allah adalah, Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, dalam pasal pertama, perintah yang pertama ini kita menemukan penghormatan kepada Tuhan. Perintah yang kedua adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Lalu yang ketiga, perintah yang ketiga adalah kuduskanlah hari Tuhan. Lalu perintah yang keempat dalam 10 perintah Allah adalah hormatilah ibu dan bapamu. Nah, dari pasal pertama yang memberikan penekanan terhadap penghormatan terhadap Tuhan, pemerintah, dan orang tua, pasal pertama ini sejajar atau punya keterkaitan yang sangat erat dengan 10 perintah Allah bab perintah 1-4. Artinya adalah apa yang diajarkan dalam agama teristimewa dalam 10 perintah Allah juga diterapkan di dalam pasal pertama hukum adat Larvul Ngabal. Nah, kita telah menemukan bagaimana dalam 10 perintah Allah yang mengajarkan tentang penghormatan kepada Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, kuduskanlah hari Tuhan, lalu kemudian berbaktilah kepada Tuhan.
lalu kemudian harus menyembah Tuhan. Nah, itulah penghormatan terhadap Tuhan yang diajarkan dalam 10 perintah Allah. Dan hal yang sama juga diajarkan dalam pasal pertama hukum adat larul ngabal, juga penghormatan terhadap pemimpin, penghormatan terhadap orang tua, dalam sebagaimana yang diajarkan dalam 10 perintah Allah, bahwa orang harus menghormati ayah dan ibunya. Demikian juga hal yang sama juga ditegaskan dalam pasal pertama hukum adat larul ngabal. Kita masuk pada pasal yang kedua. Dalam pasal yang kedua hukum adat larul ngabal dikatakan lelad ain fo mahiling, artinya leher adalah luhur dan mulia. Nah, pasal kedua ini mengandung sebuah makna yang sangat mendalam, bahwa kehidupan adalah suci dan luhur. Oleh karena itu harus dihormati. Dan muncul sebuah makna yang sangat mendalam lagi, yakni hargailah dan cintailah kehidupan. Apa yang diajarkan dalam pasal kedua hukum adat larul ngabal ini telah diajarkan dalam agama teristimewa dalam 10 perintah Allah, lebih khusus lagi pada perintah yang kelima, yakni jangan membunuh. Dalam 10 perintah Allah, perintah yang kelima dikatakan jangan membunuh. Tuhan menghendaki dan mengajarkan kepada umat manusia bahwa kehidupan dan kematian itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia, dan Tuhan sendiri yang mengembalikan manusia ke pangkuannya, bukan manusia. Maka dalam perintah Allah yang kelima ini, Tuhan melarang manusia atau sesama manusia tidak boleh saling membunuh, karena kehidupan itu berasal dari Tuhan. Demikian juga kematian itu berasal dari Tuhan. Nah, dari pasal kedua hukum adat larul ngabal dan perintah yang kelima, 10 perintah Allah mengajarkan kepada kita semua bahwa kehidupan itu adalah suci, kehidupan itu adalah luhur. Oleh karena itu, setiap manusia harus memberikan penghormatan terhadap hidup itu. Hidup itu harus dihormati karena kesucian dan keluhurannya. Semoga pasal yang kedua dan perintah Allah yang kelima mengajak kepada kita semua untuk memberikan penghormatan terhadap kehidupan ini, menghargai kehidupan ini. Sekarang kita masuk pada pasal yang ketiga. Dalam pasal yang ketiga dikatakan ulnit envil atumud, kulit membungkus tubuh. Dan di sini ada sebuah makna penting, adalah perlindungan terhadap martabat manusia. Dan pesan terpenting yang disampaikan dalam pasal yang ketiga hukum adat larul ngabal adalah orang harus menjaga kerahasiaan sesamanya. Artinya adalah kesalahan orang, kekurangan dan keterbatasan dari sesama janganlah dikisahkan, janganlah diceritakan, janganlah digembar-gemborkan terhadap orang lain. Karena dalam pasal ketiga hukum adat larul ngabal ini mengingatkan kepada semua orang kei akan sebuah makna terdalam, yakni ketika kita menceritakan kekurangan dan keterbatasan sahabat, teman, keluarga kita, disitulah kita sementara mengobrak-abrik, kita sementara merusak mereka. Maka pasal yang ketiga ini mengajak kepada setiap orang kei untuk senantiasa menjaga martabat sesamanya. Jangan menghancurkan sesamamu dengan menceritakan kebusukan mereka, menceritakan kekurangan-kekurangan mereka. Nah, itulah pesan penting yang disampaikan dalam pasal ketiga hukum adat larul ngabal. Apa yang diajarkan dalam pasal 3 hukum adat larul ngabal telah terlebih dahulu diajarkan oleh Tuhan dalam 10 perintah Allah. Teristimewa perintah yang ke-8. Bunyi dari perintah yang ke-8 dari 10 perintah Allah itu adalah jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu. Katakan yang benar, katakan yang sejujurnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam 10 perintah Allah
perintah yang ke-8 ini diterjemahkan dengan sangat baik kepada orang Kei melalui pasal yang ketiga ini untuk menjaga martabat dan kerahasiaan orang. Jangan menceritakan kebusukan kepada sesamamu, karena di situ kamu sementara menghancurkan mereka. Kita diajak oleh pasal yang ketiga dan perintah yang ke-8 dalam 10 perintah Allah supaya menghargai martabat umat manusia, tidak mencemarkan manusia, nama baik manusia, dan kita diajak juga untuk bersaksi tentang kebenaran. Sekarang kita lanjut pada pasal yang keempat. Dalam pasal yang keempat dikatakan larnak mud naivud, darah berkumpul dalam perut. Makna terdalam dari pasal yang keempat dalam hukum adat larvul ngabal itu ada 3 poin. Jangan melukai orang, jangan menganiaya orang, jangan membunuh sesamamu. Apa yang diajarkan dalam pasal yang keempat ini telah diajarkan juga oleh Tuhan dalam 10 perintah Allah teristimewa pasal yang kelima, yakni jangan membunuh. Sudah menjadi jelas di sini, jangan membunuh. Lagi-lagi pasal dan perintah Allah ini mengingatkan kepada setiap orang Kei akan betapa luhur dan sucinya kehidupan sehingga harus dihormati dan harus dihargai. Jangan membunuh. Itulah pesan penting dari 10 perintah Allah dan juga hukum adat larvul ngabal. Kita masuk pada pasal yang kelima. Dalam pasal 5 hukum adat larvul ngabal dikatakan rek vokal mutun, kehormatan dan keluhuran batas dalam kamar atau rumah. Nah, pesan terpenting yang disampaikan dalam pasal yang kelima ini adalah jangan sembarangan masuk kamar tidur orang lain. Bersikaplah sopan terhadap kaum perempuan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam pasal yang kelima ini mengajarkan tentang nilai kesusilaan, nilai moral, dan penghormatan atau penghargaan terhadap kaum perempuan. Nah, apa yang diajarkan dalam pasal 5 ini juga telah diajarkan dalam perintah Allah yang ke-9 dan ke-10. Bunyi perintah Allah yang ke-9 adalah jangan mengingini istri sesamamu. Dan perintah yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, inilah nilai-nilai moral, nilai-nilai keluhuran dan martabat dari seorang wanita yang harus dijaga dan harus dihormati oleh setiap orang Kei. Selanjutnya kita masuk pada pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 bunyinya adalah Morein fo mahiling. Tempat tidur orang berumah tangga adalah murni dan agung. Perkawinan adalah suci dan luhur sehingga harus dijaga dan dihormati. Demikian dalam pasal yang ke-6 hukum adat larvul ngabal menegaskan tentang inti terdalam dari luhurnya dan sucinya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, pasal ini memberikan penekanan secara khusus terhadap nilai luhur dan kesucian dari sebuah perkawinan. Maka dikatakan perkawinan adalah suci dan luhur sehingga harus dijaga dan dihormati. Apa yang diajarkan dalam pasal yang ke-6 ini telah diajarkan dalam perintah Allah yang ke-6 dan perintah Allah yang ke-9. Bunyi perintah Allah yang ke-6 adalah jangan berzina. Dan perintah yang ke-9 dari 10 perintah Allah adalah jangan mengingini istri sesamamu. Pasal dalam hukum larvul ngabal dan perintah Allah yang ke-6 dan ke-9 telah mengajarkan kepada kita semua, teristimewa orang-orang Kei, untuk senantiasa menghargai luhur dan sucinya sebuah perkawinan. Selanjutnya kita masuk pada pasal yang ke-7. Bunyi dari pasal yang ke-7 hukum adat larvul ngabala adalah hirani fo ini it did fo it did. Milik orang tetaplah milik orang dan milik kita tetaplah milik kita. Oleh karena itu, ajaran terpenting dari
Pasal 7 hukum adat larvul ngabal adalah jangan merampas, jangan mencuri, jangan menguasai apa yang menjadi bukan milikmu. Apa yang diajarkan dalam pasal 7 hukum adat larvul ngabal sudah diajarkan terlebih dahulu dalam perintah Allah yang ke-7 dan ke-10. Perintah Allah yang ke-7 bunyinya adalah jangan mencuri. Dan perintah Allah yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Perintah Allah yang ke-7 dan ke-10 dan pasal 7 hukum adat larvul ngabal mengajarkan dan mengingatkan kepada setiap orang kei untuk senantiasa menjaga apa yang menjadi kepemilikan kita. Apa yang menjadi milikmu, itulah milikmu. Apa yang menjadi milik orang, itulah milik orang. Milik orang tetap miliknya. Milik kita tetap milik kita. Jangan merampas, jangan mencuri, atau menguasai apa yang menjadi bukan hak kita. Demikian penjelasan 7 pasal hukum larvul ngabal. Dan kaitannya dengan 10 perintah Allah. Kesimpulan yang bisa dapat disampaikan pada kesempatan ini adalah ajaran 10 perintah Allah diterjemahkan dengan sangat baik dalam 7 pasal hukum adat larvul ngabal dengan menggunakan bahasa kei supaya gampang dipahami, gampang dimengerti oleh orang-orang kei. Jadi 7 pasal hukum larvul ngabal dan 10 perintah Allah tidak saling bertentangan, malah diterjemahkan dengan sangat baik dengan menggunakan bahasa daerah. Dua-duanya mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai bermasyarakat dan hidup bersosial. Demikian penjelasan pada kesempatan ini, semoga membantu dan salam Aini Ain untuk kita semua.